Kalau memang pemerintah tidak bisa membantu Bali dalam hal ini, ya cukup dibuka aja lah Bali ini. 92% orang Bali itu taat untuk pelaksanaan prokesnya tertinggi di Indonesia. Jadi masyarakat sudah bagus, fasilitas kesehatan lebih baik. Sebenarnya kami berharap sekali Juli ini. Pandemi COVID-19 yang mensyaratkan pembatasan mobilitas orang nampaknya benar-benar membuat lumpuh dunia pariwisata di Pulau Bali. Penutupan penerbangan internasional langsung dari dan ke Bandara Ngurah Rai di Bali membuat Pulau Dewata ini kehilangan tamu utamanya, yaitu turis mancanegara. Tak hanya kehilangan turis asing, aturan pembatasan perjalanan di wilayah Indonesia juga berdampak Bali sepi pengunjung turis lokal. Beberapa destinasi wisata yang selama ini selalu dipadati wisatawan domestik dan mancanegara saat ini terlihat lengang, sepi pengunjung. Para pelaku usaha wisata yang selama ini tumbuh subur di Bali, banyak yang mulai bangkrut menutup usahanya. Pandemi memang belum mereda, tapi Bali juga butuh kebijakan khusus agar bisa segera menggeliat, bangkit dari keterpurukannya. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk salah satunya adalah sektor pariwisata di Provinsi Bali. Pulau Dewata yang selama ini kita kenal memiliki begitu banyak destinasi wisata menarik dan juga favorit, tidak hanya untuk wisatawan domestik, namun juga hingga mancanegara. Seberapa besar dan seberapa dalam pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor pariwisata yang ada di Bali, dan bagaimana upaya-upaya pemulihan yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu pasti kapan berakhirnya. Ikuti penelusuran kami dalam Fakta kali ini bersama saya, Ken Ana. Saat ini tim Fakta sudah berada di Jimbaran, Bali, dan kami akan mengajak Anda berbincang langsung dengan salah seorang pelaku wisata di Bali yang ikut merasakan dampak langsung dari adanya pandemi COVID-19, Pak Nyoman. Ikuti saya. Pak Nyoman, apa kabar? Ken Ana. Baik, Mbak Ken, baik. Apa kabar, Pak Baik, Nyoman? Mbak, Pak Nyoman, baik. kita boleh sambil ngobrol di sini ya, maaf ya Pak, kita ganggu sebentar aktivitas Pak Nyoman. Pak Nyoman, ini seorang pelaku wisata. Iya. Dulunya sebelum pandemi COVID-19. Ya. Pak Nyoman, kita pengen tahu dong ceritanya. Dulu Pak Nyoman bekerja sebagai apa sih sebelum pandemi COVID-19 nih? Ya. Dulu pertama kali saya terjun ke kerja di pariwisata ya sopir hotel dulu. Di transportasinya, bagian transportasinya. Terus setelah lama-lama tahu saya celah, jadi saya pengennya mau berdiri sendiri gitu. Saya bikin tourist information. Ya jual jasa lah istilahnya, Pak. Apa saja di tourist information itu istilahnya saya jual brosur kayak gitu, istilahnya jual program aktivitas. Contoh kayak tur kemana aja, ke Bali, Lombok gitu, jual tiket juga. Jual aktivitas tur, water sport, ya semua yang dibutuhkan sama turis, yang dia pingin tahu ya datang ke counter saya kasih tahu, ya gitu. Kalau dia istilahnya mau, ya saya handle langsung mau kemana atau mau aktivitas apa. Di mana tourist information itu ada? Tourist information saya ada di Tanjung Benoa, Pratama Tanjung Benoa. Di Pratama Tanjung Benoa. Iya. Sudah beroperasi sejak itu sih belum lama, sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun. Saya operasi itu. Tapi berarti Pak Nyoman sudah bekerja di sektor pariwisata sejak tahun berapa? Tahun 92. Sudah dari tahun 92, ya. Oke, dan asli Bali Pak Nyoman? Saya asli Bali, asli Singaraja. Saya tinggalnya di Denpasar. Ada berapa orang yang pada saat itu juga ikut bekerja bersama dengan Pak Nyoman di Tourist Information Benoa itu? Saya ada teman 2 saya ajak kerja. Satu untuk ngendel, ya, pas saat biar isi aja konternya. Artinya kalau pas ada turis mau langsung jalan, ada sopirnya. Nanti
Ada yang handle kalau dia jalan, ada yang masih handle, masih ada di counter lah istilahnya. Artinya ya begitu. Dulu Pak Nyoman bisa Ya, sehari dulu- atau 1 bulan dengan adanya wisata di Bali yang begitu luar Ya, biasa. kalau Mbak pertanyaannya arahnya ke sana itu ya saya per bulan ya penghasilan saya tuh uang muter di rumah tangga saya tuh 9-10 juta muter Mbak. Ya itu kan satu makan, anak sekolah, ya apa namanya cicil ini cicil itu ya seperti itu. Pak Nyoman apa yang dikerjakan sekarang? Saya ya tahu sendiri Mbak, tadi saya Di jadi rumah poli ini? bangunan. Iya, di rumah ini saya nyervis rumah temen ini. Oke. Ya dapat hasil 100.000 lah sehari ya. Sehari. Iya. Berarti perbedaan sangat dirasakan. Bukan jauh dan jauh Mbak. Udah nggak apa namanya itu istilahnya udah kolab Mbak. Tapi ya gini ya keadaannya ya mau apa Mbak. Hari-hari harus diisi pekerjaan sekarang hanya menjadi Iya, seperti ini? iya hanya kuli bangunan sementara. Saya nggak punya skill lain loh Mbak. Cuman dulu ya itu jadi pemandu tamu itu aja skill saya sama nyopir ya itu. Nggak ada lain lagi. Itu aja. Ya makanya kalau sekarang ini dengan pandemi turis tidak ada, orang bertanya terus apa gini-gini. Ya apa mau kerja di istilahnya mau kerja di pabrik juga nggak ada pabrik di Bali ya. Di pertanian juga pertanian sangat sedikit di Bali kan. Dan juga skillnya juga nggak kesana dulu karena ya baru Sudah hidup kenal kerja itu udah di pariwisata gitu Ya. loh udah mulailah bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris akhirnya bisa ya terus karena hasilnya juga ada ya jadi jatuh cinta dengan pekerjaan itu gitu loh. Dengan pekerjaan yang sekarang setiap hari bisa harus selalu ada yang menggunakan jasa Pak Nyoman? Itu pun buruh nah bangunan ini? itu pun Mbak pertanyaannya bagus sekali. Itu pun kadang-kadang ya kalau ada, kalau enggak yang nganggur Mbak. Itu pun yang namanya kerja proyek itu enggak tiap hari ada loh Mbak. Permasalahannya itu ya masih kalau kerja sih masih kuat gitu loh. Kalau masih ada kerjaan, kalau enggak Masih ada di keluarga masih harus ditanggung seperti apa Pak? iya Beban dari keluarga. anak masih ada kuliah 1. Terus masih kelas 1 SMK 1. Saya punya anak 2. Sekarang uang 100.000 pakai makan aja udah ngatur sekali loh Mbak. Biar bisa gitu loh. Biar bisa kita hidup dulu gitu aja. Dan itu juga yang dirasakan teman-teman Pak Nyoman sama? Semua kalau saya rasa itu semua masyarakat Bali kayak seperti itu. Mbak. Semua masyarakat Bali merasakan seperti itu karena pekerjaan nggak ada. Mbak. Ya. Pekerjaan nggak ada. Walaupun ada punya skill mungkin apa gitu ya kayak apa engineering atau apa itu orang yang membutuhkan nggak ada. Mau Tidak ada kerja pasarnya, tidak iya ada nggak permintaan di ada situ. iya 2 hari yang lalu saya nonton TV sempat nonton TV ya dapat di berita itu katanya judulnya itu Bali Walk istilahnya kan Work kayak from Bali. Work from Bali sorry ya Ya. Work from Bali itu kan Menteri Pariwisatanya tuh mau dia mau kerja dari Bali dia. Nah mudah-mudahan dari itu masyarakat dunia tuh cepat kembali percaya datang lagi menunjukkan kembali mudah-mudahan. Jadi itu artinya harapan Pak Nyoman. Oh harapan saya Mbak bukan saya aja semua masyarakat Bali umumnya ya khususnya ya semua ngarepin kayak gitu karena udah jenuh dengan adanya pandemi ini diam di rumah pekerjaan nggak ada siapa yang nggak stres Mbak kalau udah gitu. Sedangkan orang itu butuh makan perut lapar mau apa Mbak? Waduh berat itu kasusnya kalau perut lapar uang nggak punya belanja nggak bisa. Iya itu. Terima kasih Baik, Pak Nyoman. makasih Mbak, makasih. Ya pemirsa itu tadi cerita dari Pak Nyoman, salah seorang pelaku wisata yang ikut terdampak langsung dengan adanya pandemi COVID-19 yang meluluh lantakan menghantam sektor pariwisata Bali. Kita akan temukan fakta berikut. Ya pemirsa, sekarang saya akan mencoba untuk menelusuri sepanjang jalan yang ada di kawasan Tanjung Benoa, Badung, Bali,
yang dulunya ramai oleh begitu banyak wisatawan dan saat ini kondisinya sepi, tidak ada aktivitas, ini sebagai akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia dan juga menghantam sektor pariwisata yang ada di Bali.